Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Atas nama Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat Gereja Kristen Jawa Salib Putih, juga para tamu yang pada saat ini mengikuti ibadah baik secara tatap muka atau maupun dengan yang secara live streaming. Bagi warga yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis gereja seusai kebaktian di ruang konsistori. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Perkenankan kami menyampaikan warta gereja pada Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023 untuk pelayanan kebaktian diinduk dilayani oleh Vikaris Daniel Adi Nugroho, Panti Werda dilayani oleh Bapak Sungkowo Wartoyo, Kali Peci dilayani oleh Vikaris Daniel Adi Nugroho, sedangkan di Pepantan Tetep dilayani oleh Pendeta Adistio Kristianto, dan di Pepantan Pandanan dilayani oleh Bapak Sawal Cornelius. Warta selanjutnya yakni perubahan jam ibadah untuk menyesuaikan tugas pelayanan Vikaris Daniel Adi Nugroho, maka ibadah hari ini Minggu tepatnya tanggal 12 Maret di Pepantan Kali Peci akan dilaksanakan mulai pukul 16.00 atau 4 sore. Petugas ibadah pada tempat dan tanggal tersebut mohon untuk menyesuaikan diri. Pemberkatan pernikahan, apabila tidak ada keberatan yang sah, majelis akan melayankan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Haryoko, putra Bapak Marbiono dan Ibu Suryati almarhum dari GKJ Salib Putih Pepantan Tetep, dengan Suratmi, putri dari Bapak Ahmad Damuri dan Ibu Kasti dari Gereja Isa Al-Masih. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023 pukul 9 pagi di GKJ Salib Putih Pepantan Tetep dan akan dilayani oleh Pendeta Adistio Kristianto. Mohon perhatian dan dukungan dari doa dari jemaat. Baptis anak, majelis berencana untuk mengadakan pelayanan baptis anak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 pukul 7 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya, diminta mendaftarkan diri ke majelis wilayah atau ke kantor gereja dengan membawa persyaratan fotokopi KK dan fotokopi akte kelahiran anak. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023 sampai 31 Maret tahun 2023. Mohon perhatian segenap jemaat. Berikutnya, catering Gereja Mitra GKI Peterongan Semarang menindaklanjuti undangan catering pendeta atau penatua gereja mitra dengan pendeta dan pengurus Komisi Pelayanan Kasih GKI Peterongan Semarang yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023. GKJ Salib Putih mengutus perwakilan majelis dari GKJ Salib Putih Pepantan Warak atas diri Bapak Sawal Cornelius, Bapak Dwi Heru, dan Ibu Rubiati. Berikutnya aksi puasa. Amplop aksi puasa dalam rangka masa Prapaskah tahun 2023 sudah disediakan di depan pintu masuk gereja. Warga jemaat dipersilakan untuk mengambil dan amplop aksi puasa tersebut akan dikumpulkan bersama pada kebaktian Jumat Agung
tanggal 7 April tahun 2023. Berikutnya yakni tenaga admin gereja. Majelis gereja melalui tim rekrutmen tenaga kerja telah menetapkan Saudara Alfa Thomas Puji Handika, umur 24 tahun, warga Jemaat Pepantan Warak, untuk menjadi pegawai kontrak di kantor Gereja Kristen Jawa Salib Putih. Kontrak dimulai tanggal 1 Maret tahun 2023 sampai dengan 29 Februari tahun 2024. Sebelum masuk dalam masa kontrak, yang bersangkutan juga telah melalui masa orientasi selama 1 bulan di bulan Februari tahun 2023. Mohon perhatian untuk segenap jemaat. Berikutnya laporan pemasukan persembahan tanggal 5 Maret tahun 2023. Persembahan mingguan induk dan panti werda masuk Rp1.558.000. Persembahan pentabisan dari Pendeta Anung Rp250.000. Persembahan tertunjuk dari Pendeta Adisto Kristianto Rp100.000. Kemudian persembahan bulanan masuk Rp2.315.000, pembangunan Rp430.000, Natal Rp425.000. Jumlah keseluruhan Rp5.078.000. Demikian Bapak Ibu warta gereja yang bisa kami sampaikan, kiranya menjadikan perhatian bagi segenap jemaat. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati, serta kita awali ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 21 bait pertama dan kedua.
dan menyertai saudara juga. Ayat pembuka dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita sambut dengan nyanyian jemaat Ada Satu Sobat. Mari di hadapan Tuhan kita mengakui dosa-dosa kita di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tuhan Yesus berfirman, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut dengan nyanyian penyesalan, Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah
Anda untuk bangkit berdiri. Pada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan bertobat, maka pada saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabat. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu, berita anugerah ini kita terima dengan pujian kesanggupan Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah surgawi, sang sumber kehidupan dan juru selamat kami, Engkau yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Engkau terus menuntun perjalanan hidup kami dalam suka maupun duka. Engkau boleh terus ada bersama-sama dengan kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas yang boleh kami lakukan setiap waktu. Maka sepantasnya kami mengucapkan syukur ini ke dalam kasih. Terkhusus juga bersama-sama kami nyatakan syukur ini di dalam ibadah. Kami beribadah, bersyukur, serta kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah ibadah ini boleh menjadi suatu ibadah yang baik di hadapan-Mu, dan kami semua boleh bersama-sama menerima firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, maka kami siap untuk mendengarkan. Namun kami pula teringat pada saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini tidak dapat hadir, mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu. Terkhusus kami juga berdoa untuk Mbah Samsini Pantiwerda yang harus dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap proses pemulihan yang dialami pada saat ini. Engkau pakai semua tenaga medis, obat-obatan, sehingga boleh menjadi jalan yang baik bagi Mbah Samsini. Berdoa pula bagi jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini mereka sedang dalam pergumulan hidup yang berat, menjauhkan diri dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai mereka, mengetuk pintu hatinya dan boleh kembali mengingatkan, supaya dalam setiap pergumulan yang dihadapi boleh menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, bersama-sama kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja Tuhan GKJ Salib Putih. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat, seluruh warga jemaat GKJ Salib Putih, baik yang di induk maupun yang di pepantan-pepantan. Kiranya Tuhan pakai setiap keluarga-keluarga untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Engkau pakai setiap keluarga-keluarga untuk melayani Engkau melalui bidang-bidang yang mereka tempuh, melalui kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, sehingga boleh benar-benar menyatakan kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja, berdoa bagi majelis gereja, kiranya Tuhan memberkati dan menuntun setiap bentuk pelayanan yang dilakukan, sehingga rasa tanggung jawab dan kesetiaan kepada Tuhan boleh tumbuh di dalam hatinya, menyertai setiap pelayanan yang dilakukan. Berdoa bagi komisi-komisi yang terbentuk, komisi sekolah minggu, komisi pemuda remaja. Kiranya Tuhan memberkati setiap komisi ini, sehingga mereka benar-benar dapat menjadi ruang bersama bertumbuh di dalam Kristus, membangun kegiatan-kegiatan yang benar-benar meningkatkan iman spiritual mereka. Berdoa pula bagi kegiatan Adi Yuswa yang sudah mulai berjalan.
Kiranya ini juga menjadi ruang bersama untuk kami semakin memperkuat dan memperdalam iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdoa pula bagi setiap komisi-komisi yang lain. Berkati setiap pelayan musik, pemandu pujian, multimedia, perangkai bunga. Berkati setiap kehidupan mereka masing-masing, sehingga boleh benar-benar menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan melalui apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap rancangan-rancangan di gereja ini. Berdoa untuk proses menuju pentabisan pendeta GKJ Salib Putih. Kiranya Tuhan menuntun setiap proses panitia, terus memberikan semangat pada setiap panitia, saling bersinergi satu dengan yang lain, dengan seluruh jemaat. Sehingga biarlah setiap rancangan ini boleh menjadi rancangan yang baik untuk tanggal 14 Mei mendatang. Kami juga berdoa untuk kawasan Salib Putih. Banyak hal menjadi pergumulan di kawasan ini, namun kami percaya ada rancangan Tuhan yang baik. Ketika kami mau terus mengupayakan segala sesuatunya, Tuhan terus bekerja untuk Salib Putih. Berdoa pula bagi keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga. Engkau pakai untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan apapun yang mereka tempuh dan mereka kerjakan. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami pada saat ini. Ucapan syukur dan permohonan kami sepenuhnya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Sampun sarapan apa dereng? Dereng? Kesusu berarti wawenjang. Ya, biasanya saya menyapa bagaimana kabarnya? Nggih, pisan-pisan tak beda nggih. Ya, sami ding Bapak Ibu kula nggih dereng sarapan. Wong mboten wonten sing masake. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat. Adakah yang di sini punya sahabat? Aku wonten setunggal lumayan. Makasih Adik. Ada yang punya sahabat Bapak Ibu? Wonten lumayan, wonten koncone. Baik. Saya kira setiap kita pasti punya sahabat atau mungkin teman dekat begitu. Kalau punya sahabat kan gak enak atau Bapak Ibu, ketika ada apa-apa gitu bisa diajak cerita, wih tak kandhani aku gek koyo ngene, tolong rungokke yo, mau mendengarkan. Tolong aku butuh bantuan iki, memberikan sesuatu, entah itu tenaga atau yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, punya sahabat itu ternyata menyenangkan. Bisa diutangi, yo kadang seorang nesu-nesu barang gitu kan. Rati sahur-sahur yo meneng bae, wong menek meh ditagih kok malah dadi geger gitu. Dan yang lainnya. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sampaikan satu, kadang meh nagih utang ya seorang penak. Nah, ini yang kadang-kala bisa menciptakan pertengkaran di tengah-tengah persahabatan. Nggih napa mboten? Ada yang kehilangan sahabat karena hutang? Mboten nonton nggih, ampun lah. Ya, persahabatan bisa dikuatkan dengan cara apapun. Tetapi persahabatan juga bisa dihancurkan dengan cara apapun. Salah satunya tadi mung mergo utang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persahabatan itu artinya sudah ada ikatan emosional yang jauh lebih dalam dibandingkan sekedar berteman. Bedanya di sana. Ketika bersahabat biasanya sudah tahu alah kowe iki wong ya kaya ngono, omonganmu ya ngono kuwi, tindakanmu ya ngono kuwi. Aku wis mudeng. Karena sudah ada ikatan yang begitu mendalam. Jadi kadang-kala juga sulit untuk menjadi sakit hati ketika dengan sahabatnya. Namun juga bisa menjadi sangat luar biasa hebatnya perseteruan ketika akhirnya terjadi pertengkaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada komunikasi yang enak, yang nyaman sudah dibangun. Itulah persahabatan. Komunikasi yang enak, yang nyaman. Hal ini juga terjadi dan dialami
oleh kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa yang besar mereka keluar dituntun oleh Musa, tapi ini bukan sahabat, namun ikatan emosional antara Musa dengan bangsa Israel sudah begitu luar biasa baik, sudah sangat kuat. Orang Israel begitu menghormati Musa, sebab penderitaan di Mesir ia mampu mengentaskan, keluar berjalan. Musa juga menghormati kehidupan orang Israel yang sebegitu banyak, karena memang dia dipilih oleh Tuhan untuk menuntun mereka. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi. Kalau kita perhatikan di perikop-perikop sebelumnya, ada banyak sikap bangsa Israel yang hanya dibalani ngono-ngono terus. Apa yang dilakukan? Mereka selalu bersungut-sungut ketika terjadi sesuatu di perjalanan. Yang tadinya dengan Musa mereka sangat menghormati betul, bisa muncul pertengkaran di sana. Bersungut-sungut. Kalau di perikop sebelumnya di sana ada peristiwa mana? Mereka butuh makan. Bersungut-sungut pada Musa. Berikutnya di sini disampaikan juga, ketika tidak ada air, mereka tidak sekedar bersungut-sungut, tapi bertengkar. Apa bedanya? Bersungut-sungut itu mereka masih memiliki rasa hormat. Ya mung digrundeli tok, ning rodok banter ben Musa krungu. Tetapi bertengkar ada upaya untuk mengajak debat atau dialog atau bahkan menantang Musa. Itu artinya sudah tidak ada lagi rasa hormat kepada Musa pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bahwa ikatan yang sudah baik dibangun antara Musa dengan bangsa Israel nampaknya juga bisa rusak karena emosi sesaat yang muncul di dalam hati umat. Nah, kuncinya di sini. Emosi sesaat yang kemudian diekspresikan secara langsung tanpa ada kendali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, persahabatan juga bisa rusak karena ekspresi emosi kita yang begitu berlebihan dan tidak ada kendalinya di sana. Emosi itu beragam. Kita menangis itu juga bentuk ekspresi emosi kita. Kita tertawa lepas itu juga emosi. Kita marah-marah itu juga emosi. Nah, kadangkala tertawa lepas pun juga membuat orang lain tersinggung gitu. Apalagi marah-marah juga bisa membuat orang lain tersinggung. Nah, Bapak Ibu terkasih, ekspresi emosi yang berlebihan memang kemudian akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Bahkan persahabatan yang sudah berjalan begitu luar biasa juga bisa mengalami keretakan. Oleh sebab itu di sini kita bersama-sama memperhatikan apa yang dilakukan oleh Musa ketika menghadapi bangsa Israel. Musa tidak kemudian terus mengajak perlawanan kepada bangsa Israel. Ya karena pasti dia menyadari aku dewean, nek tak tantang sisan ya malah aku sing kalah. Tapi sebenarnya di sana justru Musa ingin menunjukkan bahwa ingatlah pada Tuhan yang sudah membawa mereka. Dan ingatlah pada setiap peristiwa-peristiwa sebelumnya ada pertolongan Tuhan di sana. Tetapi karena ego, karena kemarahan yang luar biasa, itu kemudian menutup akal sehat bangsa Israel.
Ketika akal sehat sudah tertutup, maka ini menjadi pemicu konflik yang sebenarnya kadangkala itu tidak perlu menjadi konflik yang besar, tapi bisa menjadi besar. Karena akal sehat kemudian sudah tertutup. Tidak mampu berpikir lagi dengan logis, tidak mampu berpikir dengan nalar yang baik. Perasaannya sudah kacau balau. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita memiliki sahabat, marilah belajar untuk meninggalkan ego kita. Membangun komunikasi yang baik sehingga tidak memunculkan konflik-konflik yang menjadi luar biasa hebat. Tidak hanya kepada sahabat Bapak Ibu, namun bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi dengan orang lain serasa seperti seorang sahabat yang sudah bisa saling mengenal, bisa saling mengerti. Tetapi di sana memang betapa pentingnya kita harus membangun lebih dulu. Membangun suasana persahabatan adalah meninggalkan ego kita. Belajar mengerti, mendengarkan, memberikan ruang, saling menopang satu dengan yang lain. Ini kemudian akan membuat suasana menjadi jauh lebih enak. Secara otomatis di sana juga akan ada rasa saling menghormati. Mau saling mendengarkan, mau saling memperhatikan, akan membangun rasa hormat yang justru jauh lebih baik dibandingkan harus dipaksakan. Oke, kudu ngurmati aku sing kaya ngene. Oh, kamu harus menghormati dia yang seperti itu. Biasanya malah justru orang-orang akan menciptakan jarak di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun kehidupan kita sehari-hari seringkali justru sulit untuk mempertahankan persahabatan atau kehidupan yang bernuansa bersahabat. Suasana bersahabat justru malah kadang-kala sulit untuk diciptakan. Itu tadi karena apa? Adanya miskomunikasi, adanya rasa ingin diperhatikan, ingin dijunjung tinggi, ego. Lalu kemudian adanya adu argumentasi yang kemudian membawa perasaan. Ini juga bisa merusak suasana persahabatan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita bersama-sama diajak untuk membangun suasana bersahabat dalam apapun. Dengan sahabat kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah tempat pelayanan kita, tempat kita bekerja, bersekolah. Bangunlah suasana bersahabat dengan cara ciptakan komunikasi yang baik dan cerdas. Ciptakan komunikasi baik dan cerdas. Bagaimana? Jangan waton tetapi ora sumbut. Wis waton, ra sumbut gitu. Lah nggih mung marake jengkel to Bapak Ibu. Jadilah orang yang cerdas, ya sumbut. Belajar dari bangsa Israel Bapak Ibu yang terkasih. Jika sedang dalam kondisi marah, dalam kondisi kecewa dan lain-lain, maka jangan sesegera mungkin kemudian kita ekspresikan kemarahan itu. Ada masa untuk kita mencoba menenangkan diri dulu. Kadang-kadang kita justru terpancing, mumpungane aku gek panas tak sisan ke wae. Nah ini malah justru menimbulkan suasana menjadi tidak baik. Lerem ke, tenang, tunggu waktunya, berdialog dengan baik. Ini tidak dilakukan oleh bangsa Israel tapi menjadi pengajaran bagi kita untuk jangan melakukan sama seperti mereka. Dan belajarlah dari Musa. Jika ada orang yang marah kepada kita,
Jangan juga sesegera mungkin kita terpancing wah sisan tak tanggapane ben kapok, ben tambah rame. Nah, kadangkala juga kita terpancing untuk melakukan itu. Menarik iki ketone tak tanggapi sisan, ben gayeng. Jangan. Belajar dari Musa. Dia tetap tenang. Bahkan Musa sendiri pun dalam perikop disampaikan ada rasa ketakutan di dalam diri Musa. Dia menyadari dia juga memiliki kelemahan. Nah, mungkin ketika dia berekspresi dengan luar biasa juga akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Tetap tenang dan mencoba mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memberikan tanggapan yang bijak, santun, dan juga tanggapan yang cerdas. Ini yang kadangkala sulit untuk terjadi dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, membangun persahabatan, maka mulailah dengan berani membangun percakapan terlebih dahulu. Duduk bersama. Nah, ini yang kadangkala sulit untuk kita lakukan. Ketika ada persoalan muncul, kita tidak berani untuk memulai membangun komunikasi. Alah wis ben kae sik tak anteni kowe ora ngomong sik aku ya wegah. Ego kita terkadang muncul di sana. Beranilah untuk memulai membangun percakapan. Jangan terus merasa wah wong yo aku ki wong lanang yo kudune dihormati yo sing wedok sik sing nemoni aku. Atau mungkin juga yang perempuan akan berpikir sebaliknya, wong aku wong wedok mosok ora diajeni mbok kene to Mas, maranono aku jak aku ngomong. Kadang-kala juga, wah aku ya wong tua ya kene kowe teko ning aku. Atau juga sebaliknya, nah aku ki cah nom mbok ya dikandani kene moro. Nah kan tidak ada keinginan untuk berusaha membangun komunikasi yang baik. Duduk bersama, berani memulai untuk duduk bersama, membangun komunikasi. Dan kadang-kala Bapak Ibu yang justru menimbulkan kekacauan adalah mung dibatin terus golek konco. Ngerasani njuk golek konco. Wah, ini ya kadang-kala enggak enak. Jane aku ono masalah karo kae. Wis males lah rara tak parani wae. Tak andani aku ono ngene-ngene lho. Kayak ki wong ngene dan lain sebagainya. Wah, di sana itu enggak enak, bla 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 dan lain sebagainya. Wis ra ngerampungke, mung dirasani. Baru ki golek konco. Oh iya ya berarti wonge kaya ngono. Kita justru akan menggiring suasana yang menjadi tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata betapa sulitnya kita bisa membangun suasana persahabatan yang enak. Karena kadangkala kita masih kuat dengan ego kita, keinginan-keinginan kita, dengan kemarahan-kemarahan kita. Tapi saat ini Bapak Ibu kita bersama-sama diajak, ciptakanlah suasana persahabatan dimanapun. Di rumah kita, dalam lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, di tempat-tempat yang lainnya. Tinggalkan ego. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Masa Prapaskah ini tidak sekedar kita menghayati dengan berusaha untuk tunduk, munduk di hadapan Tuhan, tetapi membangun suasana persahabatan, suasana yang indah, menyenangkan juga menjadi bagian kita untuk menghayati masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan sendiri pun juga pernah melakukannya. Ketika anak kecil, mereka sampai tidak merasa malu dan canggung untuk berjumpa dengan Yesus, bahkan duduk di pangkuannya. Begitu juga kita, ciptakan suasana itu di tengah-tengah kehidupan. Selamat menghayati, selamat membangun persahabatan dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita.
suasana yang damai, suasana yang menyenangkan, suasana persahabatan bisa menjadi rapuh, retak, bahkan rusak hanya oleh karena ego kami. Hanya karena ekspresi emosional kami. Sehingga ini bisa benar-benar menghancurkan segala sesuatu yang sudah dibangun dengan baik. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kami. Bangsa Israel pun pernah berekspresi yang begitu luar biasa, mengajak bertengkar Musa dan merusak suasana keharmonisan perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini bukan menjadi bagian yang dikehendaki Tuhan dalam perjalanan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kami. Tuhan tidak menghendaki kami bertengkar. Kami saling ingin menang. Menciptakan suasana yang panas di tengah-tengah kehidupan. Tuhan tidak pernah menginginkan itu di dalam kami. Namun terkadang kami justru menciptakan itu dalam keseharian kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Kau mengajak kami dan mengingatkan kembali, supaya suasana yang hangat, merendahkan diri, bersedia mendengarkan, memberikan ruang, menghormati, itu bisa benar-benar kami wujud nyatakan dalam kehidupan. Tidak sekedar menjaga persahabatan, namun kami juga diajak untuk membangun suasana bersahabat dimanapun kami berada. Sulit untuk kami lakukan, namun kami percaya Roh Tuhan menuntun kami untuk dapat menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan. Kami percaya firman Tuhan akan semakin menguatkan kami dan mengingatkan kembali untuk benar-benar menjadi seorang sahabat di dalam kehidupan ini. Pimpin kami Tuhan. Amin. Saatnya kita mempersembahkan persembahan. Kami mohon nanti PPSJ untuk bisa membawakan kantong persembahan ke depan. Persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan 2.
keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat kami panggil bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk semua berkat yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah sertai kami dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Ajarkan kami tetap menjadi sahabat bagi rekan-rekan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan dari berkat yang begitu melimpah yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati persembahan ini Tuhan, sucikanlah persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat kami pakai untuk menjalankan segala program yang ada di gereja kami. Bapa di surga, berkati yang bertugas membawa persembahan ini. Tuntun dan sertai, juga berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Bapa di surga, untuk pelaksanaan pemakaian persembahan ini, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan rasa tanggung jawab kepada kami semua, sehingga persembahan ini benar-benar dapat kami pakai untuk hal-hal yang sesuai dengan rencana-rencana program dari gereja kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam
bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak Ibu, kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan.